Ada banyak hal yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran matematika. Salah satunya, guru dan siswa tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Jelas sekali, hal ini akan sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran matematika. Proses pembelajaran tersebut akan membuat siswa menjadi pasif dan tidak ada keinginan untuk belajar. Kurangnya media pembelajaran juga akan menghambat proses pembelajaran. Masalah tersebut disebabkan strategi pembelajaran yang tidak tepat. Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka perlu dicarikan strategi-strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Apakah itu motivasi belajar? Motivasi adalah dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif. Demikian, pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar dia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak atau suatu dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa dapat tercapai. Ciri-ciri peserta didik yang termotivasi dalam belajar. Yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas-tugasnya. Ketika mendapat tugas, ia akan rajin dan berusaha sebaik-baiknya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Artinya, ketika ia mendapat satu kesulitan dalam memahami materi ataupun dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ia tidak menyerah dan berusaha melakukan sesuatu, bisa dengan bertanya pada guru, teman, atau orang yang ia anggap ahli sampai ia memahami materi atau tugas-tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Yang keempat, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari. Ketika ia menemukan suatu materi yang menurut pemahamannya kurang tepat, ia akan terus mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga menemukan satu titik pemahamannya terhadap materi tersebut. Yang kelima, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Yang keenam, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang ketujuh, senang dan rajin belajar, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang kedelapan, dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya dengan argumen yang sudah ia pelajari atau ia kuasai sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, mengejar tujuan jangka panjang, yaitu fokus pada tujuan atau arah yang ingin ia capai. Dan yang terakhir, senang mencari soal dan memecahkan soal tersebut. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain satu, aspirasi. Aspirasi adalah keinginan yang kuat atau dapat dikatakan sebagai cita-cita. Karena cenderung orang yang memiliki aspirasi tinggi, ia cenderung memiliki hasrat yang kuat untuk belajar demi meraih cita-citanya. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Kemampuan siswa juga merupakan unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, di mana keinginan selalu dibarengi dengan kemampuan maupun kecakapan untuk mencapainya. Dengan adanya kemampuan yang dimiliki siswa, maka akan memperkuat motivasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa dapat meliputi kondisi jasmani dan rohani. Siswa yang sedang sakit atau lapar, ia biasanya akan marah-marah dan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah memusatkan perhatian. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam atau lingkungan tempat tinggal, sebagai contohnya keluarga, dalam pergaulan sebaya dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa terpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti bencana alam, tempat tinggal yang akan mengganggu kesungguhan belajar, dan sebaliknya lingkungan sekolah yang indah, pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, keamanan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan, dan karena pengalaman hidup, pengalaman teman dan sebayanya berpengaruh pada motivasi belajar dan perilaku belajar. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan yang juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film-film yang semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar siswa. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa.
Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi belajar siswa. Bila upaya tersebut dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan siswa, maka diharapkan upaya tersebut dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, guru harus mampu untuk mengendalikan kelas yang dipegangnya. Adapun yang harus diperhatikan sebagai guru antara lain kedisiplinan guru. Kedisiplinan guru memiliki pengaruh penting terhadap perilaku belajar siswa. Guru yang berdisiplin dalam mengajar cenderung memperhatikan dan dapat menghormati ataupun dihormati oleh siswanya. Kedisiplinan guru dapat dilihat dari 1. Menyelenggarakan belajar di dalam sekolah. 2. Membina disiplin belajar. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Masalah disiplin merupakan satu hal yang penting bagi seorang guru. Tanpa ada kedisiplinan yang besar dalam diri guru, maka alam kelabu akan menutupi dunia pendidikan dan pengajaran. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar matematika? Yang pertama, memberi angka. Banyak peserta didik hanya termotivasi belajar karena mengejar nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapot supaya angkanya baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga peserta didik belajar yang hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan teman-temannya yang menginginkan angka baik. Yang kedua, memberi hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, adanya kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar peserta didik. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Peserta didik akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan adanya ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Yang selanjutnya yang keenam yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan atau belajar, apalagi kalau terjadi kemajuan atau peningkatan, akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Dalam hal ini, hasil pekerjaan yang telah dicapai akan mengalami suatu kemajuan atau peningkatan. Maksudnya di sini adalah hasil pekerjaan atau belajar itu bisa berupa nilai, dan nilai tersebut apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Biasanya siswa jika mengalami suatu kenaikan, maka siswa akan terus-menerus lebih giat lagi belajar untuk meningkatkan kemajuannya. Kemudian yang ketujuh, diberikannya pujian. Pujian ini adalah sebagai bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Dalam hal ini adalah sebagai penunjang bahwa siswa tersebut ketika mengalami suatu hasil yang diperoleh itu harus diberikan pujian. Biasanya siswa jika diberikan pujian itu akan merasa senang dan merasa termotivasi bahwa dia itu ingin terus-terus dipuji. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi. Jika siswa dipuji mengalami senang, otomatis dia akan termotivasi untuk meningkatkan belajarnya. Yang kedelapan, memberikan hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. Dalam hal ini, pemberian hukuman itu harus memperhatikan hukuman apa yang pantas dan cocok ketika peserta didik mengalami kemunduran. Hukuman juga tidak bisa diberikan secara semena-mena. Oleh karena itu, pemberiannya harus tepat dan bijak. Pemberian hukuman ini bersifat sebagai penunjang motivasi siswa.
Karena biasanya jika diberikan suatu hukuman, maka siswa akan lebih termotivasi bahwa si siswa itu akan menghindari adanya hukuman tersebut, sehingga dia akan memilih lebih giat belajar daripada mendapatkan hukuman. Yang kesembilan yaitu hasrat untuk belajar. Ada unsur kesengajaan dan maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan tanpa adanya suatu maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik mempunyai motivasi untuk belajar sehingga hasilnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ke-10 yaitu minat. Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. Minat dapat dibangkitkan dengan cara yaitu yang pertama, membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Jika peserta didik merasa butuh akan ilmu, maka peserta didik akan mempunyai minat dalam belajar. Yang kedua yaitu menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Dalam hal ini bersifat kontinu. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika peserta didik mempunyai minat akan bidang pembelajaran yang diminati, maka peserta didik akan mempunyai motivasi, yaitu motivasi dalam hal untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Biasanya dalam hal ini siswa merasa bahwa dirinya mampu, sehingga akan mendorong motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, menggunakan berbagai macam untuk mengajar. Dalam hal ini berlaku untuk guru, yaitu guru bisa menyampaikan dengan menggunakan metode-metode yang mudah diterima oleh siswa. Biasanya dalam hal problematika, guru bisa menggunakan alat bantu berupa media, yaitu bisa berupa alat peraga matematika, atau menggunakan metode-metode atau model yang bersifat menyenangkan yang dapat membangun motivasi siswa. Yang ke-11, tujuan untuk diakui. Dengan adanya tujuan untuk diakui, di diri siswa akan timbul gairah untuk terus belajar. Dia ingin adanya pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa dan mampu. Maksud di sini bisa dan mampu itu dalam hal pencapaian belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tentang motivasi belajar merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar. Rendahnya motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, guru mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Pada dasarnya, peserta didik akan termotivasi untuk mempelajari suatu materi jika materi itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Materi itu menarik dan materi itu ada gunanya untuk masa depannya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.